Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun keadaan sudah mulai hujan ya, tapi tetap kita semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mas dipimpin ya. Perhatian semuanya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beristirahat, gerak. Beri salam. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah berarti sehat semua. Ya, alhamdulillah masih berangkat dikasih kesempatan untuk belajar. Berarti ibu nggak usah absen untuk hari ini karena sudah berangkat semua, berarti nihil ya. Nihil semua. Nggak usah absen. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh Mas siapa nih yang pimpin? Mas Wajirin. Ya, Mas Wajirin dipimpin. Kalian berdiri. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kalian biasa duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran hari ini, materi hari ini ya, tentang teks anekdot. Minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan tentang materi teks anekdot ya. Ada pengertian, ada struktur, ada ciri-ciri dan kaidah kebahasaannya. Ya kan? Kemarin kan itu. Nah, siapa yang akan menyebutkan ciri-ciri teks anekdot? Ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks anekdot. Siapa yang mau menyebutkan? Ya. Siap saya, Bu. Oke, Mas. Ya. Ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Kedua, bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Ketiga, bersifat menyindir. Artinya isi teks anekdot terkadang menyindir sebagian kelompok tertentu. Keempat, menceritakan orang penting seperti pejabat ataupun tokoh terkenal, tapi juga bisa menceritakan orang biasa. Kelima, memiliki tujuan tertentu. Enam, bisa cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan karakter hewan dan manusia sering terhubung secara realistis. Nah, itu ciri-ciri teks anekdot. Ada berapa, Mas? 6. Ya. 6. Sekarang pengertiannya dari teks
Apa ya? Enggak? Pengertian teks anekdot. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Anekdot adalah teks yang lucu dan mengesankan. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Yang mau menambahin lagi? Ya. Pengertian teks anekdot. Ya. Lucu dan mengesankan. Mungkin ada yang lain? Selain lucu, selain mengesankan, mungkin ada yang lain nggak? Yuk. Saya Bu. Ya, Mas. Yuk. Selain cerita lucu dan mengesankan, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Sindiran atau kritikan pada seseorang. Nah, itu teks anekdot. Inti dari teks anekdot adalah cerita lucu atau mengesankan, ya. Tapi berkesan menyindir. Menyindirnya itu secara halus, ya kan? Menyindir tapi secara halus. Itu masuknya ke teks anekdot. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, nanti sebelum kalian berkelompok, maka Ibu mengasih soal untuk kalian, ya, untuk tentang materi teks anekdot. Nah, materi itu nanti kalian berkelompok dikerjakan. Setelah itu nanti kalian dipresentasikan, ya, hasil kerjanya itu dipresentasikan. Nanti setiap kelompok harus maju anggotanya semua, jangan dengan perwakilan, tapi harus maju. Paham kan? Paham, itu tujuannya, ya. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan, ada pengertian teks anekdot, ada struktur teks anekdot, ada ciri-ciri teks anekdot, dan ada kebahasaan teks anekdot. Ya. Coba lihat dulu di ke depan, itu ada media sosial media, adalah mana itu? Itu kan ada teks anekdot, ya. Kelihatan yang belakang kelihatan. Nah, di sini teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Itu pengertian dari teks anekdot. Sindiran secara halus mengenai tokoh, mengenai pejabat, ya, itu pengertiannya. Isi teks anekdot adalah sindiran dan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Strukturnya ada berapa strukturnya? Ada 5, ya. Strukturnya ada 5. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi berarti ada abstraknya. Yang kedua, orientasi. Ketiga, krisis. Nah, krisis, lalu reaksi dan kode. Tadi ciri-cirinya ada juga ada 5, ya. Ini strukturnya ada 5. Kebahasaan teks anekdot yang pertama, kalimat menyatakan masa lalu atau masa lampau.
ya. Kalau anekdot menggunakan bahasa masa lalu, masa lampau. Yang kedua, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat biasa, ya, biasa. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi berarti menggunakan kalimat hubung, ya, menggunakan kalimat hubung, konjungsi. Yang terakhir, keempat, menyatakan kalimat sebab dan akibat. Itu kebahasaannya, ya. Strukturnya ada 5, kebahasaan teks anekdot ada 4. Sekarang ciri-cirinya. Tadi sudah disampaikan sama teman kalian, ciri-cirinya ada 6. Ya, ciri-ciri penulisan teks anekdot. Yang pertama, bersifat humor atau lucu, ya. Yang pertama bersifat humor atau lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya menggelitik adalah teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur. Nah, menggelitik berarti lucu. Yang ketiga, bersifat menyindir. Tadi sudah disampaikan menyindir, tapi menyindirnya secara halus. Contohnya menyindir secara halus. Contohnya gimana? Kulit kamu kok bersih sekali ya? Kenyataannya enggak? Kenyataannya ya? Enggak atau enggak? Enggak, ya. Itu menyindir secara halus. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting, berarti pejabat, tokoh, ya, bisa disindir. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu, dan yang terakhir, seringkali menceritakan tentang karakter. Nah, karakter manusia atau karakter hewan, apa ya? Itu ada ciri-ciri teks anekdot. Nah, sesuai ketentuan kemarin, Ibu sudah membentuk kelompok, ya. Berarti ada 4 kelompok yang cewek cowok. Nanti kalian langsung aja buat sesuai kelompok kalian yang sudah ditentukan kemarin. Ada yang ditanyakan? Mungkin sebelum kita mulai ke kelompok, ada yang tanyakan tentang pengertian, tentang ciri-ciri, tentang struktur, tentang kaidah kebahasaannya. Hah? Oh, oke. Ya, kalau berarti kalian sudah paham, ya. Nah, langsung aja kita berkelompok aja. Yuk, disesuaikan kelompoknya. Langsung, yuk. Ayo di kelompoknya bergabung. Kelompoknya bergabung. Ya. Sudah semua ini kelompok sudah membentuk kelompok semua. Walaupun kita pembelajaran di siang hari, ya, kita tetap semangat belajar. Ya. Belajar itu sampai tua, kita mencari ilmu sampai tua. Kelompok 1 ya.
kelompok 1, kelompok 2, 3 ya, Iya. 3 dan 4. Nah, kalian dikerjakan tugas dari ibu ya tentang teks anekdot. Di situ sudah ada teksnya. Kalian pilih salah satu, itu ada 4 teks ya. Berarti nanti mungkin berbeda teksnya. Nah, setelah dikerjakan selesai, nanti bisa dipresentasikan. Ya, ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk selesai presentasi. Disesuaikan saja ya yang teksnya ya. Kan ada 4 teks itu. Nah, disesuaikan. Berarti kelompok 1 teks tentang aksi maling. Yang kedua ikan dan kucing ya. Selanjutnya disesuaikan saja teksnya. Biar gampang ya. Untuk penilaian biar gampang. Jadi teks 1 di kelompok 1, teks 2 di kelompok 2, teks 3 di kelompok 3, dan teks 4 di kelompok 4 ya. Biar gampang nanti ibu menilainya biar gampang. Yuk dikerjakan mulai sekarang.
Astagfirullahaladzim. Dari dia tidak dari orientasi. Sebelum kalian presentasi, mungkin ada yang ditanyakan dari kalian? Berarti kalian sudah paham ya? Tentang tugas yang saya berikan ya, yang diberikan ya? Ya. Sudah paham berarti.
Mungkin sudah ada yang selesai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada yang selesai belum? Kalau sudah ada yang selesai bisa dipresentasikan. Ayo. Mulai komunikasi. Gimana? Sudah belum? Sudah ya. Ini dari kelompok berapa ini yang sudah? Dari kelompok? Dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 sudah selesai hasil tugasnya mau dipresentasikan. Silakan kelompok 2. Anggotanya berapa ini? 6 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks anekdot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danur Rizky Arifyadja. Nama saya Muhammad Moki. Nama saya Muhammad Ardiansa. Nama saya Rizal Burdama. Nama saya Reza Cahaya. Nama saya Indra Animondia. Sini 30 menit. Nah, mempresentasikan hasil kerja. Tertulis di sini soalnya Bu, katanya udah sesuai dengan kamu mengisi uang cukup banyak atau bisa. Asrudin membeli ikan di pasar dan membawanya ke rumah. Ketika istrinya melihat ikan yang banyak itu, dia berpikir, oh sudah lama aku tidak mengundang teman-temanku makan di sini. Orientasi. Ketika malam itu Asrudin pulang kembali, ia berharap ikannya sudah dimasakkan untuknya. Alangkah kecewanya ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis, tinggal turun mulutnya saja. Komplikasi. Siapa yang menghabiskan ikan banyak itu? Istrinya menjawab, kucingmu itu tentu saja. Mengapa kau pelihara juga kucing yang nakal dan rakus itu? Resolusi. Asrudin pun makan malam dengan seadanya saja. Setelah makan, panggilnya kucingnya dibawa ke kedai terdekat, diangkatnya ke timbangan dan ditimbangnya. Lalu ia pulang ke rumah dan ternyata cukup keras. Ikanku tadi 2 kilo beratnya, yang barusan aku timbang. Ini juga 2 kilo, kalau kucingku 2 kilo. Mana ikannya? Kalau 2 kilo ini adalah ikan, mana kucingnya? Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Nah, itu kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang kelompok 2? Ya? Ada nggak? Apakah sudah sesuai dengan presentasinya, dengan isi jawabannya? Gimana kelompok 3? Ada yang mau
kelompok 2? Mau menanyakan, mungkin kelompok 1 atau kelompok 4? Mau menanyakan hasil kerja kelompok 2? Nah, kalau nggak ada berarti ini ibu yang mau tanya ini. Ya, ibu yang mau tanya. Kelompok 2. Kelompok 2 temanya apa? Teksnya tentang apa? Ikan dan kucing. Ikan dan kucing. Tadi sudah dibacakan belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah ya? Untuk teks 2-nya sudah dibacakan? Sudah. Ya, oke, jadi bagus. Nah, tadi isinya tentang apa? Yang pertama, orientasi. Ya? Abstrak, Bu. Abstrak dulu. Setelah abstrak, orientasi. Setelah itu, komplikasi, resolusi, dan kode terakhir. Ya, itu jawaban dari dari kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 kasih close. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Nah, untuk kelompok 2 ini sudah. Berarti kita lanjut ke kelompok berapa ini? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok berapa? 3, 4, 1? 3. Kelompok berapa ini kan sudah selesai? 3 ya? Yuk, ya kelompok 3. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Aman-aman. Nanti kalau tidak satu langsung tak nyedek. Ketika Reza ambil itu tidak tak setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami tes anekdot. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Yunan. Saya Sarul. Saya Mujiri. Saya Kamil. Saya Lisa. Saya Divya. Di sini saya akan membacakan teks Jangan Bilang Siapapun. Alkisah, seorang pejabat yang korup sedang mengisi akhir pekan dengan memancing di sebuah sungai besar. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar bahwa air sungai itu meluap dan terjadilah banjir besar. Singkat cerita, si pejabat pun hanyut terbawa arus. Selama hanyut, rupanya dia tak sadarkan diri. Ketika dia sadar, dia telah berada di rumah seorang warga. Rupanya warga itulah yang menolong si pejabat. Karena merasa berutang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kamu tahu tidak saya ini siapa? Tanya si pejabat. Tidak, akan tetapi wajah bapak sepertinya sudah tidak asing lagi buat saya. Memangnya bapak siapa? Si warga malah balik bertanya. Aku ini seorang pejabat negara. Kali ini warga tersebut baru ingat bahwa wajah orang yang dia tolong muncul di televisi. Karena kamu sudah menolongku,
Kamu boleh minta apa saja yang kamu mau. Ayo, katakan saja keinginanmu, pasti aku penuhi, kata si pejabat. Kalau begitu, saya punya satu permintaan. Katakan saja. Tolong Bapak jangan bilang kepada siapapun bahwa saya yang menolong Bapak saat itu. Itulah contoh teks anekdot, jangan bilang siapapun. Di sini Anissa akan membacakan struktur teks anekdot. Alkisah seorang pejabat yang korup sedang mengisi akhir pekan dengan memancing di sebuah sungai besar. Orientasi. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar bahwa air sungai itu meluap dan terjadilah banjir besar. Komplikasi karena terasa beruntung bunyi si pejabat ingin berkata produk bunyi si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kamu tahu ini apa? Saya pejabat ya, apa tapi kan bapak sepertinya sudah tidak kasih lagi. Solusi ini seorang pejabat negara. Yuk. Karena kamu tidak bersamaku, kamu boleh jadi yang kamu mau. Ayo katakan saja pasti aku penuhi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil kerja kelompok 3. Hasil kerjanya mungkin mau ditanyakan. Masih ada yang kerjakan selain aku. Gimana? Ada yang mau tanyakan ini? Iya, dari kelompok 2 mau menanyakan hasil kerja kelompok 3. Masih banyak yang selain aku. Kerjakan pertanyaan mau pertanyaan. Gak ada bu. Gimana? Gak ada. Kelompok 4. Kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Enggak. Kelompok 1. Tidak ya? Nah, ini hasil dari kelompok 3. Tapi Ibu mau bilang, tolong kalau presentasi itu ya sudah beberapa kali kalian presentasi tapi masih tetap kurang semangat. Ya. Kalian kan sudah ini faktor tubuhnya kalau berbicara. Ya, kalau mau presentasi hargai teman-teman kalian. Ya, teman kalian apa teman? Jadi nggak ada pertanyaan ya untuk kelompok 3 ya? Oke, kalau nggak pertanyaan, Ibu kasih tulis untuk kelompok 3. Oke, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
yang sudah maju kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, biar kita masih semangat untuk belajar ya, walaupun ini sudah menunjukkan mau jam 2, masih semangat untuk belajar. Kalian sudah lelah dari pagi belajar terus ya. Yuk kita lakukan speaking ya, biar semangat untuk belajarnya ya. Yuk kita speaking aja dulu. Yuk. Tadi dipimpin oleh Mas Tuhan tadi ya. Tadi yang mimpin speaking. Semangat pagi, 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 Terima kasih. Semangat belajarnya, semangat pagi, semangat siang, ya. Terus belajar. Ya. Sudah fresh belum ini? Sudah fresh belum? Oh, sudah. Nah, kalau sudah fresh lagi, berarti kita lanjutkan presentasinya, ya. Tadi kelompok 3, berarti sekarang kelompok flashback ke kelompok 1, ya. Kelompok 1, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hati-hati ya, nanti main motornya ya. Ya Bu.